selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kiranya semuanya dalam kondisi yang sehat. Kita akan siapkan hati kita datang ke hadirat Tuhan. Kita membawa ucapan syukur kita, pujian kita membawa hidup kita di hadapan Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan, kita akan tundukkan kepala kita satukan hati kita satu dalam doa. Bapa, kami bersyukur sungguh karena kasih setiamu di dalam hidup kami boleh ada sebagaimana kami ada hari ini dengan kondisi yang sehat, tidak kekurangan sesuatu apapun. Terima kasih ya Bapa, Engkau sungguh baik dalam hidup kami. Kami rindu memuji dan meninggikan nama-Mu Tuhan, mengangkat hati kami, suara kami, memuji dan meninggikan nama-Mu. Berkati setiap kami, jemaat-Mu. Biarlah Tuhan berkenan hadir di tengah-tengah kami dan menjamah setiap kami. Berikan kami kekuatan yang baru. Terima kasih Bapa. Kami serahkan ibadah kami dari awal hingga akhir ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Mari kita bersyukur meninggikan Tuhan dengan segenap hati kita. Nyanyian syukur kita yang mengucap syukur di hadapan Tuhan atas segala kasih-Nya, berkat-Nya dalam hidup kita. Ku bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu. Ku bermazmur bagi nama-Mu yang kudus, sebab Engkau kebenaranku, padamu ku percaya. Betapa mulianya Tuhanku, ku rindu menyatakan, tinggikan diri-Mu, mengatasi kebesaran-Mu Tuhan, mengatasi bumi, tinggikan diri-Mu, mengatasi kemuliaan-Mu Tuhan, mengatasi bumi, kebesaran-Mu bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu. Ku bermazmur bagi nama-Mu yang kudus, sebab Engkau kebenaranku, hatiku percaya. Betapa mulianya Tuhanku, ku rindu menyatakan, tinggi
kebesaran-Mu Tuhan. Mengatasi bumi, tinggikan diri-Mu, mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan, mengatasi dirimu, mengatasi kebesaran-Mu, mengatasi bumi, tinggikan dirimu, mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan, mengatasi bumi, kemuliaan-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu, kemuliaan-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu, kemuliaan-Mu Tuhan, mengatasi bumi, mengatasi bumi, kebesaran-Mu mengatasi bumi. Haleluya. Oh, mengatasi langit, kami mau bersyukur padamu Tuhan. Kami mau meninggikan Engkau. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami mau bermazmur atas segala kebaikan-Mu di dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih. Pujian syukur naikkan padamu. Haleluya, haleluya. Tinggikan diri-Mu, atasi langit, kebesaran-Mu Tuhan, mengatasi bumi, tinggikan diri-Mu, mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan, kebesaran-Mu Tuhan, kebesaran-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu, kemuliaan-Mu Tuhan,
bersyukur Tuhan atas kebesaran-Mu dalam hidup kami. Kami rindu memuji Engkau lebih lagi. Jemaat Tuhan, mari kita bersukacita. Amin. Bapak Ibu jemaat Tuhan, mari kita bersukacita memuji Tuhan. Bersyukurlah sebab Tuhan Dia baik dalam hidup kita. Haleluya. Ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Setiap pagi bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya. Haleluya, haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Pagi bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya. Haleluya, bersyukurlah sebab Dia baik. Puji nama Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk ditaburi benih firman Tuhan. Ketika Tuhan berfirman dalam hidup kita, kita akan mengalami pembebasan. Kita dikuatkan, kita dibangkitkan. Firman Tuhan berkuasa menolong hidup kita. Mari kita mau percaya, kita buka hati kita untuk kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak.
Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Mari percaya, tiada yang mustahil bagi Tuhan. Dan bagi orang yang percaya kepada Dia, ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan, di Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Di Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Mari percaya, mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Terima kasih Tuhan. Oh, Engkau memulihkan kami. Mari kita tunduk kepala sama-sama, kita berdoa. Bapa kami yang di surga, berkati, urapi pemberitaan firman-Mu. Biarlah setiap pesan yang kami boleh dengarkan, boleh memberkati kami, boleh menolong kami bagaimana kami hidup seturut sesuai dengan kehendak Bapa Surgawi. Beri kepada kami roh hikmat dan wahyu, sehingga setiap pesan yang disampaikan juga boleh mendapat tempat di hati kami. Firman itu boleh tumbuh, menghasilkan buah berlipat kali ganda untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur, kami berdoa. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku sekalian. Apa yang saya sampaikan hari ini masih melanjutkan khotbah saya minggu lalu tentang menemukan tujuan hidup kita.
Ini merupakan langkah kedua dari bagaimana kita mencapai potensi maksimal kita. Minggu lalu sedikit kita sudah merenungkan bahwa alasan Tuhan menciptakan kita, tujuan Tuhan menciptakan kita bukan untuk kemuliaan diri kita sendiri. Bukan supaya kita menjadi kaya, terkenal, dihormati banyak orang, punya keluarga yang ideal, kesehatan yang prima dan sebagainya. Tetapi tujuan Tuhan menciptakan kita, alasan Tuhan mengizinkan kita hidup di dunia ini adalah supaya kita bisa memuliakan namanya. Supaya kehidupan kita di dunia ini bisa mengagungkan namanya. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudaraku sekalian, seharusnya dalam kehidupan kita harus terus bergumul, kita harus terus memeriksa hati kita. Apakah yang sudah kita lakukan, yang sudah kita kerjakan sejauh ini betul-betul untuk mempermuliakan Allah, memuliakan nama Tuhan, atau sebenarnya hanya memuliakan diri kita sendiri. Lebih buruk lagi kalau justru mempermalukan nama Tuhan. Minggu lalu kita sedikit merenungkan bagaimana supaya Tuhan bisa dipermuliakan, diagungkan dalam hidup kita. Yang pertama, Tuhan dipermuliakan, diagungkan dalam hidup kita tatkala kita dalam perilaku kita, sikap kita mencerminkan sifat Kristus. Dalam setiap bidang kehidupan kita dimanapun kita berada, Tuhan mau kita memuliakan namanya, namanya diagungkan, namanya dimuliakan lewat cara hidup kita. Di rumah, di masyarakat, di tempat kita bekerja sebagai orang tua, sebagai pasangan-pasangan muda, sebagai anak-anak muda, sebagai karyawan. Tuhan mau melalui cara hidup kita yang baik, ajaran dan nama Tuhan dipermuliakan. Yang kedua, Tuhan dipermuliakan, Tuhan diagungkan dalam hidup kita tatkala kita melayani Dia dan melayani sesama kita yang disebut dengan melakukan pekerjaan baik. Betul, tidak semua kita dipanggil menjadi seorang pendeta, menjadi seorang majelis di sebuah gereja, tapi semua kita dipanggil melayani Tuhan sesuai dengan karunia kita masing-masing. Itulah cara kita memuliakan Tuhan, atau cara Tuhan dipermuliakan dalam kehidupan kita. Melayani Tuhan, melayani sesama kita, berbicara tentang mengambil peran, memberi kontribusi di tengah-tengah gereja Tuhan, di tengah-tengah masyarakat. Hal-hal yang bermanfaat bagi sesama kita, termasuk memberikan solusi-solusi dalam berbagai bidang kehidupan. Kalau saudara punya keterampilan di bidang kesehatan atau medis, saudara memberi solusi di bidang sana. Saudara punya keterampilan di bidang kerohanian, dari sisi spiritualitas, saudara bisa menolong banyak orang di sisi spiritualitas saudara, dan yang lain. Jadi pada prinsipnya Bapak Ibu Saudaraku sekalian, Allah mau dimanapun kita berada, kita menemukan tempat kita untuk melayani Dia. Dan disitulah sebenarnya sukacita sejati kita dapatkan. Cara ketiga atau hal ketiga yang bisa kita lakukan supaya Tuhan dipermuliakan, atau bagaimana Tuhan dipermuliakan dalam kehidupan kita, adalah dengan memberikan penyembahan yang benar di hadapan Tuhan. Apa itu penyembahan yang benar? Penyembahan yang benar ini berhubungan dengan sikap hati kita.
Penyembahan yang benar sebenarnya tidak ada kaitannya dengan gedung ibadah. Tidak ada kaitannya juga dengan alat musik, dengan pemimpin pujian, dengan aksesoris liturgis kita. Tetapi lebih kepada kondisi hati kita. Seringkali antara kondisi hati kita dengan mulut kita berbeda. Mulut kita mengatakan, Tuhan, aku mengasihi Engkau. Aku mau melayani Engkau. Engkau adalah segalanya bagiku. Engkau yang terutama dalam hidupku. Itu mulut kita, tapi kenyataannya hati kita jauh dari Tuhan. Kenyataannya cara hidup kita tidak menunjukkan bahwa kita mengasihi Tuhan. Dalam Yeremia pasal 29 ayat yang ke-13 disebutkan di sana bahwa bangsa Israel itu lewat mulutnya mereka memuji Tuhan, mereka memuliakan nama Tuhan, tetapi hatinya menjauh dari Tuhan. Yesaya 29 ayat 13. Tuhan telah berfirman, oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh daripadaku. Ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia yang dihafalkan. Jadi penyembahan atau ibadah yang benar di mata Tuhan adalah adanya kesesuaian antara mulut, hati, dan tindakan kita. Tuhan Yesus juga mengatakan, barang siapa mengasihi aku, dia melakukan segala perintahku. Bukti bahwa kita mengasihi Tuhan bukan sekedar nyanyian. Bukan sekedar mulut kita mengatakan aku mengasihi Tuhan, tapi ditunjukkan lewat perbuatan nyata kita. Bapak Ibu saudaraku sekalian, Tuhan mau ibadah kita, penyembahan kita bukan sekedar hafalan atau formalitas. Sering terjadi karena kita sudah Kristen begitu lama, ibadah yang kita lakukan formalitas. Kita datang tidak mempersiapkan hati kita dalam ibadah seperti ini. Kita juga tidak mempersiapkan pakaian kita, fisik kita. Semalam mungkin juga kita tidur larut malam sehingga waktu kita ibadah seperti ini kita terkantuk-kantuk. Kita tidak fokus, kita tidak konsen, kita sambil pegang gadget, sambil lihat sana sini, sambil buka media sosial. Tentu ibadah seperti itu ibadah yang tidak serius. Penyembahan yang tidak serius di hadapan Tuhan, dan Tuhan didukakan dengan cara ibadah seperti itu. Bapak Ibu saudaraku sekalian, kita kalau mau menghadap pimpinan kita saja, atau kalau kita menghadap petinggi dalam pemerintahan, kita berdandan begitu rapi. Kadang-kadang kalau ibu-ibu ke salon, kita menyiapkan waktu sedemikian rupa, datang lebih awal. Tapi kenapa kalau kita ketemu Tuhan, Raja segala raja, kita tidak sungguh-sungguh? Saya merindukan dan saya berdoa Bapak Ibu saudaraku sekalian, mulai membenahi, menata cara ibadah dan penyembahan kita kepada Allah dengan sikap hati yang benar. Selain itu, yang Tuhan kehendaki adalah setiap kali kita berdoa, setiap kali kita menyembah Dia, Tuhan mau semuanya lahir dari hati kita, dari pikiran kita yang mengasihi Tuhan, bukan sesuatu yang keluar secara otomatis karena hafalan dan karena sudah menjadi formalitas bertahun-tahun. Itulah yang dimaksudkan Tuhan Yesus Kristus ketika Dia berkata, lagi pula dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Yang menarik, kata bertele-tele di sana diterjemahkan dari bahasa asli batologeo.
kata batologeo ini sebenarnya lebih tepat diterjemahkan dengan satu keadaan di mana kita berbicara, kita ngomong sudah tidak dinalar lagi, mengalir seperti mesin otomatis, tidak diresapi, tidak dihayati. Sesuatu yang sifatnya itu hafalan, formalitas. Kita kan begitu Bapak Ibu Saudaraku sekalian. Kalau kita sudah biasa doa makan, kita sudah puluhan tahun doa makan, biasanya doa makan kita juga sangat hafalan dan formalitas dan tidak lahir dari penghayatan. Terima kasih Tuhan untuk makanan ini. Haleluya, amin. Paling begitu, tidur pun juga kita tidurnya seperti itu doanya. Kita mau pergi keluar, kalaupun kita doa juga seperti itu. Semuanya begitu tidak dihayati. Walaupun mungkin kita makan dengan lauk tempe, sayur, bening, atau hanya sekedar sambal teri. Tapi kalau kita hayati dengan sungguh-sungguh, kita mengucap syukur betul-betul atas makanan yang Tuhan berikan. Itu beda Bapak Ibu Saudaraku sekalian. Doa yang dipanjatkan dengan melibatkan hati dan pikiran, dan doa sekedar hafalan dan keluar dari mulut kita seperti mesin otomatis. La begitu saja. Tanpa penghayatan sungguh-sungguh pasti berbeda. Tuhan mau Bapak Ibu Saudaraku sekalian, doa kita tidak sama seperti doa orang yang tidak mengenal Allah. Ibadah kita, penyembahan kita tidak seperti ibadah atau doa orang yang tidak mengenal Allah. Tetapi satu doa yang kita panjatkan karena kita kenal Tuhan, yang dihayati sungguh-sungguh, diresapi dengan sungguh-sungguh. Nyanyi ya sungguh-sungguh diresapi, lagu-lagunya diresapi. Dengar firman begini juga kita resapi kalimat demi kalimat. Baca Alkitab kita resapi, dan Tuhan mau melibatkan hati dan perasaan kita dalam penyembahan kita kepada Tuhan. Disitulah nama Tuhan dipermuliakan. Inti dari penyembahan sendiri sebenarnya adalah penyerahan total kita kepada Tuhan. Kita percaya dan mempercayakan seluruh kehidupan kita kepada Allah. Berserah bukan menyerah. Dalam berserah kita justru aktif mengubah apa yang perlu diubah, misalnya kebiasaan-kebiasaan buruk kita. Hal-hal yang menghalangi persekutuan kita dengan Tuhan. Tapi kalau menyerah, itu kita sudah gak mau mengubah apa yang harus kita ubah. Lalu yang keempat, apa yang harus kita lakukan supaya nama Tuhan dipermuliakan? Apa yang kita perlu lakukan supaya Tuhan diagungkan, Tuhan dimuliakan? Ketika kita mengasihi sesama orang percaya, namanya dipermuliakan. Waktu kita sebagai orang Kristen, kita belajar mengasihi orang Kristen lain, disitulah nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan Yesus mengatakan semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Jikalau murid-murid Kristus saling mengasihi, gereja saling mengasihi, tidak bermusuhan satu dengan yang lain, nama Tuhan dipermuliakan. Sebaliknya, ketika kita sebagai orang Kristen kita bermusuhan, kita cakar-cakaran, kita berantem, nama Tuhan dihujat, dan itu tentu mempermalukan nama Tuhan, bukan mempermuliakan nama Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku sekalian, kalau kita membaca Alkitab terutama dalam surat Petrus, dalam 2 Petrus pasal 1 ayat 5 sampai ayat 7, Rasul Petrus memberikan 7 tangga kebajikan. Dari 7 tangga kebajikan itu, tangga pertama adalah iman. Kemudian tangga kedua dari iman itu ditambahkan yang namanya kebajikan. Tangga ketiga namanya pengetahuan. Yang dimaksudkan di sana pengetahuan Alkitab atau pengetahuan kebenaran praktis
bukan pengetahuan kebenaran filosofis yang bisa diterapkan secara langsung. Kemudian setelah itu ditambahkan lagi tangga yang keempat. Tangga yang keempat adalah penguasaan diri atau hidup tertib. Tangga kelima yang disebut dengan ketekunan atau ketabahan. Tangga yang keenam yang disebut dengan kesalehan atau hidup sesuai dengan kehendak Allah. Dan tangga yang ketujuh yang terakhir di ayat 7 itu tangga kasih. Kasih dibagi dua, kasih kepada sesama anggota dan kasih kepada orang-orang di luar anggota atau semua orang. Jadi Alkitab mengajarkan kepada kita kasih pun dibedakan. Pertama-tama kasih kita peruntukkan kepada sesama anggota atau orang Kristen dan kemudian kepada semua orang. Paulus kepada jemaat di Galatia mengatakan, karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Jadi penting sekali Bapak Ibu Saudara sekalian kita berbuat baik, kita menolong semua orang. Tetapi menurut Rasul Paulus, menurut Alkitab, terutama saudara-saudara seiman kita yang perlu kita tolong, yang perlu kita bantu. Yang kelima, bagaimana Tuhan dimuliakan dalam hidup kita, atau bagaimana hidup kita bisa mempermuliakan Tuhan, yaitu ketika kita melakukan amanat agungnya atau menyelesaikan misi Tuhan yang Tuhan percayakan kepada kita untuk kita selesaikan selama kita hidup di dunia ini. Itulah yang disebut dengan amanat agung Tuhan Yesus Kristus. Sebelum Tuhan Yesus Kristus naik ke surga, dia memberikan amanat agung. Amanat yang sangat penting, makanya disebut sebagai amanat agung. Ini bukan amanat untuk para pendeta, para lulusan sekolah Alkitab, tapi untuk semua orang yang mengaku murid-murid Kristus harus melakukan yang disebut dengan amanat agung ini. Baru nama Tuhan dipermuliakan. Dalam Matius pasal 28 ayat 19, inilah amanat agung sekaligus menjadi misi, tujuan, alasan gereja ada. Alasan gereja dalam arti organisasi maupun gereja dalam arti pribadi. Dalam arti pribadi gereja adalah kita. Jadi ketika seorang mengatakan harusnya gereja melakukan ini dong, harusnya gereja kunjungin orang dong, harusnya gereja tolong orang dong. Tentu yang dimaksud gereja di sana bisa dua pengertian. Gereja dalam arti organisasi, tim mungkin kepengurusan, tim diakonia atau tim follow up-nya, tim penggembalaannya, tapi juga bicara mengenai dalam arti pribadi. Karena ketika kita berkata gereja seharusnya menolong orang, gereja seharusnya memberitakan Injil, itu berarti kita, saudara dan saya seharusnya pergi memberitakan Injil, pergi menolong orang, pergi membaptis, pergi membawa orang-orang datang kepada Tuhan. Dalam Matius pasal 28 ayat 19-20 disebutkan di sana, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Janji Tuhan, Tuhan akan menyertai semua orang percaya, semua murid-muridnya, tapi bukan tanpa syarat. Syaratnya adalah kalau kita melakukan amanat agung. Yang pertama, pergi. Artinya kita jemput bola. Kita tidak hanya menunggu orang-orang diselamatkan, tapi kita jemput bola. Kita cari jiwa yang bisa dibawa, diselamatkan. Mulai dari tentu lingkungan yang paling dekat dengan kita, keluarga kita, sahabat kita, teman-teman sekitar kita, tetangga kita yang bisa kita bawa kepada Tuhan. Jadikan semua bangsa muridku, atau ajarlah, ini bicara mengenai
menjadikan orang-orang itu menjadi murid Kristus. Ingat, muridku, murid Kristus, bukan muridku, murid pendeta atau murid PKS atau murid mentornya, bukan. Ya, sebagai gembala, sebagai pendeta, sebagai mentor, sebagai youth pastor, saudara dipakai Tuhan untuk memuridkan orang-orang menjadi muridnya Kristus. Bukan menjadi muridnya Wardo Yakobus, bukan menjadi muridnya si A, si B, si C, tapi muridnya Tuhan Yesus. Orang harus diperkenalkan kepada Kristus. Orang harus dihubungkan kepada Tuhan Yesus Kristus, bukan dihubungkan kepada kita semata. Lagi kita hanya mempertunangkan, kita hanya memperkenalkan orang kepada Kristus. Setelah orang kenal kepada Kristus, setelah orang punya hubungan yang baik dengan Kristus, itu berarti tugas kita selesai. Kalau ada orang marah, tersinggung karena mungkin orang yang dimuridkan tidak lagi mengingat dia, tidak lagi berterima kasih kepada dia, berarti dia salah paham. Dia tidak melayani Tuhan tapi melayani dirinya sendiri. Kalau sebagai pendeta saya kecewa dengan jemaat yang saya muridkan, sebagai PKS saya kecewa dengan jemaat yang saya muridkan gara-gara mereka tidak menghormati saya. Itu berarti sebenarnya saya tidak melayani Tuhan. Saya melayani diri saya sendiri. Kenapa? Karena sebenarnya waktu kita memuridkan, waktu kita membimbing orang-orang, kita bimbing mereka menjadi murid Kristus, bukan menjadi murid kita. Yang kita ajarkan ajaran Kristus, bukan ajaran kita. Tanpa ajarannya, tanpa nilai-nilai Kristus, kalau cuma nilai-nilai pribadi kita, berarti kita tidak melakukan amanat agung. Petuah, nasihat yang kita berikan kepada murid-murid yang kita muridkan haruslah firman Tuhan, bukan nasihat pribadi kita. Kemudian baptislah. Baptis di dalam Alkitab, terutama dalam Perjanjian Baru, punya dua makna, yaitu tanda pertobatan, tanda percaya kepada Kristus, dan tanda seseorang dipersekutukan dengan tubuh Kristus. Orang Kristen yang mengerti firman Tuhan ketika dia dibaptis itu berarti dia mau bertobat sungguh-sungguh. Dia mau percaya kepada Kristus sungguh-sungguh menjadi muridnya. Dan dia dipersekutukan dengan jemaat. Dia tidak lagi menjadi orang yang tidak punya bapak ibu rohani, orang yang tidak punya keluarga rohani. Sekarang dia masuk dalam keluarga rohani. Kemudian di sana disebutkan, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Jadi bukan hanya diajarkan sesuatu, tapi ajarkan segala sesuatu. Itu yang Tuhan mau. Semua yang Kristus ajarkan, kita ajarkan kepada mereka. Barulah nama Tuhan dipermuliakan. Untuk apa? Untuk melakukan apa yang tadi diajarkan. Kita ajarkan bukan supaya mereka besar kepala, bukan supaya jemaat pinter, tapi supaya jemaat melakukan kebenaran, melayani Tuhan, melayani sesamanya. Itulah tujuan sebenarnya dari pemuridan. Bukan supaya kita pinter, banyak ngerti firman. Bukan. Supaya kita bisa mempraktekkan firman Tuhan menjadi berkat bagi sesama kita. Amin untuk firman Tuhan yang kita dengarkan hari ini. Mari kita tunduk kepala sama-sama, kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Bapa. Kau mengingatkan kami betapa kami perlu menyadari bahwa Engkau menciptakan kami hanya untuk kemuliaan-Mu, bukan untuk kemuliaan kami sendiri. Ampuni kami kalau dalam perjalanan hidup kami bekerja, kami belajar, kami melayani pekerjaan Tuhan, apapun yang kami lakukan, kami mengambilnya untuk kemuliaan diri kami sendiri. Ampuni kami dan biarlah mulai hari ini kami hidup untuk memenuhi tujuan Tuhan. Bagaimana
Kami rindu perilaku kami, sikap perkataan kami mencerminkan Kristus dimanapun kami berada. Di mana Tuhan tempatkan kami boleh memberi kontribusi manfaat bagi kebaikan sesama kami. Dalam ibadah kami, dalam penyembahan kami menyenangkan hati-Mu. Karena apa yang kami ucapkan dan apa yang ada dalam hati kami juga perbuatan kami sinkron. Kami mau mengasihi Tuhan bukan hanya dengan perkataan kami, tetapi terlebih melalui perbuatan kami. Dengan mengasihi sesama anggota, sesama orang percaya kami rindu, kami juga boleh mempermuliakan nama-Mu. Dan pada akhirnya Bapa, kami ingin melakukan amanat agung-Mu. Sama seperti teladan Tuhan kami Yesus Kristus yang telah menyelesaikan misinya sehingga Ia boleh mempermuliakan Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami berdoa, kami memberkati jemaat, memberkati sahabat-sahabat kami dimanapun mereka berada dalam pergumulan mereka. Berkati mereka Bapa, berikan mereka kekuatan dalam masa-masa sulit. Bahkan dalam masa-masa sulit mereka tidak melupakan tujuan Tuhan dalam hidup mereka. Mereka tetap mempermuliakan nama Tuhan. Nama Tuhan tetap dimuliakan, diagungkan dalam hidup mereka. Mereka tidak mempermalukan nama Tuhan lewat sikap, lewat perbuatan, lewat kata-kata mereka. Kami berdoa supaya ketika mereka dalam masa-masa sulit, kesaksian hidup mereka memancar keluar. Bahkan dalam masa-masa sulit mereka tidak menyerah. Mereka tetap berserah kepada Tuhan. Mereka tetap kuat dan menjadi kesaksian yang hidup di tengah-tengah masyarakat. Bahwa orang-orang yang mengasihi Tuhan, orang-orang yang mencintai Tuhan, Engkau jagai, Engkau lindungi, Engkau berikan kekuatan yang prima. Terpujilah nama-Mu Bapa, berkati sahabat-sahabat kami yang telah melayani pekerjaan-Mu. Dengan menyiapkan ibadah hari ini dan juga dukungan dalam bentuk apapun, doa, dana dan yang lain-lain. Kau memberkati mereka semua. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sekarang arahkan hatimu, kedangkan tanganmu, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Berkat itu datang dari Allah Bapa kita di surga, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, serta pimpinan penyertaan Roh Kudus akan memimpin menyertai hidupmu mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan datang kedua kali menjemput kita sekalian dalam awan-awan bermai. Sama-sama yang diberkati kita berkata, amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.